Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Firdaus dengan NPM 120310220061. Eh, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh Bank Mandiri untuk bisnisnya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai balance scorecard dari Bank Mandiri. Balance scorecard itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam kinerja operasional yang terukur dari empat perspektif utama. Yang pertama itu ada financial perspektif, memiliki fokus utama yaitu peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan. Dalam konteks Bank Mandiri, ini dapat dilihat dari upaya mereka untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memaksimalkan pendapatan bunga. Selanjutnya, ada customer perspektif. Untuk perspektif ini menyoroti pentingnya peningkatan kepuasan pelanggan. Strategi ini dilakukan mencakup menjaga retensi nasabah agar tetap loyal dan meningkatkan proporsi nilai produk dan layanan agar tetap kompetitif. Untuk perspektif yang selanjutnya ada internal business proses perspektif. Nah, di sini itu Bank Mandiri berupaya meningkatkan efisiensi proses melalui teknologi serta mempercepat pengembangan produk dan layanan baru. Inovasi di bidang ini sangat penting agar dapat merespon kebutuhan pasar dengan cepat. Selanjutnya ada perspektif learning and growth. Perspektif ini berfokus pada pengembangan SDM dan budaya organisasi. Bank Mandiri menekankan pentingnya kompetensi digital pegawai, budaya inovatif, serta menyediakan platform pembelajaran yang berkelanjutan bagi karyawan. Jika dilihat pada diagram yang ditampilkan, keempat perspektif ini saling terhubung ya secara strategis. Misalnya penguatan pada kompetensi digital karyawan akan berdampak pada peningkatan efisiensi operasional yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan. Nah, dengan menerapkan balance scorecard ini, Bank Mandiri mampu menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kita memastikan bahwa setiap bagian organisasi selaras dalam mencapai visi perusahaan. Selanjutnya ada quantitative eh, measurement ya. Eh, pada quantitative measurement ini eh, kita bisa melihat marketing performance yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Yang pertama untuk key performance indikatornya sendiri, yang pertama itu ada matriks penjualan. Unit pengukurannya itu ada pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, dan juga pertumbuhan laba bersih. Dengan target kreditnya itu 16,3% year over year dan DPK-nya itu sebesar 5,78%, dari tahun ke tahun juga laba bersihnya itu sebesar 33,7%. Untuk matriks selanjutnya ada matriks digital marketing. Untuk unit pengukurannya itu ada unduhan aplikasi Livin by Mandiri. Selanjutnya ada pengguna aktif dan juga pertumbuhan transaksi digital. Untuk targetnya sendiri, untuk unduhannya itu sekitar 32 juta lebih.
Untuk pengguna aktifnya itu sebanyak 21 juta dan juga transaksinya itu sebesar 46% untuk year over year, ya dari tahun ke tahun. Untuk matriks selanjutnya ada matriks komunikasi. Untuk matriks ini itu unit pengukurannya itu ada pengakuan merek, brand awareness, dan juga engagement rate. Untuk targetnya itu Bank Mandiri itu menargetkan eh, penghargaan nasional dan kampanye multi channel untuk brand awareness. Lalu selanjutnya ada quantitative measurement dari performance indikator. Untuk kategorinya itu ada HR management ya, Human Resource Management Performance. Untuk indikatornya sendiri itu Bank Mandiri itu ada employee satisfaction atau kepuasan tenaga kerja, dan juga ada turnover rate atau berapa beberapa karyawan yang meninggalkan Bank Mandiri atau keluar dari Bank Mandiri. Untuk targetnya sendiri untuk kepuasan pekerjanya itu sekitar di 85% dan turnover rate-nya itu untuk targetnya itu kurang dari 10%. Untuk operation manajemennya itu punya 5 indikator. Yang pertama itu ada NPL atau non-performing loan, lanjutnya ada CSA, lalu ada planet maintenance dan sistem downtime, dan juga operational efficiency atau BOPU. Untuk NPL-nya itu Bank Mandiri menargetkan kurang dari 1,02%. Untuk CASA itu Bank Mandiri itu menargetkan lebih dari 74,3%. Dan untuk maintenance-nya itu lebih dari 95%. Untuk downtime-nya itu kurang dari 1%. Dan untuk BOPO-nya itu kurang dari 70%. Untuk kategori financial management, untuk indikatornya itu ada net profit margin, ada return on investment, ada LDR, dan juga return on atau biasa disebut juga ROE. Untuk targetnya itu untuk laba bersih itu sekitar 55,1 triliun pada tahun 2023. Untuk ROA-nya itu lebih dari 3,31%. Untuk LDR-nya itu kurang lebih di 89,66%. Dan untuk ROE-nya itu ditargetkan lebih dari 21,52%. Nah, selanjutnya ada kualitatif measurement. Nah, untuk kualitatif measurement ini eh, Bank Mandiri itu bisa melakukan kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan dengan melakukan survei. Nah, untuk survei kepada pelanggan ini, eh, Bank Mandiri itu memiliki indikator penilaian dan juga item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada customer. Untuk indikator penilaian pertama yaitu kualitas layanan. Untuk pertanyaannya sendiri bisa berupa bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang Anda terima di cabang Mandiri, apa yang menurut Anda memuaskan atau perlu ditingkatkan, lalu ada bagaimana Anda saat menggunakan layanan customer service di cabang, call center, atau media sosial. Selanjutnya ada indikator penilaian dari produk dan layanan perbankan, itu bisa ya kayak apa pendapat Anda tentang variasi produk yang ditawarkan Bank Mandiri, seperti tabungan, pinjaman, investasi, apakah ada yang Anda harapkan namun belum tersedia? Lalu apakah produk perbankan Mandiri memenuhi kebutuhan finansial Anda sehari-hari? Lalu selanjutnya indikator aplikasi digital, bagaimana pertanyaannya itu bisa bagaimana Anda menilai kemudahan penggunaan aplikasi Livin by Mandiri? Apakah ada fitur yang menurut Anda perlu diperbaiki atau ditambahkan? Lalu ada apakah aplikasi Livin by Mandiri membantu Anda dalam melakukan transaksi harian? Jelaskan pengalaman Anda. Lalu ada indikator selanjutnya yaitu biaya dan tarif. Untuk pertanyaannya sendiri bisa bagaimana Anda menilai ya, biaya administrasi dan tarif layanan Bank Mandiri? Apakah Anda merasa biayanya sepadan gitu dengan manfaat yang diterima?
Selanjutnya juga pertanyaan bisa berupa apa yang mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan Bank Mandiri dibandingkan bank lain dari segi biaya dan efisiensi pelayanan untuk indikator penilaian aksesibilitas kayak seberapa mudah Anda menemukan ATM atau kantor cabang Mandiri di daerah Anda, apakah ada lokasi yang perlu ditingkatkan pelayanannya. Lalu pertanyaan selanjutnya bisa berupa bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan layanan perbankan Bank Mandiri di luar jam kerja, misalkan lewat mesin setor tunai atau aplikasi, dan apakah Anda punya saran untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Untuk kualitatif measurement selanjutnya itu bisa kita ukur dengan kepuasan pekerja ya atau employee satisfaction survey. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu untuk indikator penilaian pertama itu ada kondisi kerja. Bagaimana menilai pertanyaannya itu bisa berupa bagaimana Anda menilai lingkungan kerja di Bank Mandiri. Lalu selanjutnya apakah Anda merasa fasilitas dan peralatan kerja yang disediakan sudah mendukung. Selanjutnya ada indikator beban kerja dan keseimbangan hidup, kayak apakah Anda merasa beban kerja Anda saat ini sesuai dengan kapasitas Anda, atau bagaimana jam kerja dan sistem lembur Bank Mandiri, apakah mempengaruhi keseimbangan pekerjaan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk indikator selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan, bagaimana Anda menilai sistem kompensasi dan tunjangan. Lalu, apa faktor yang paling mempengaruhi kepuasan Anda terhadap gaji dan bonus di Bank Mandiri? Selanjutnya ada indikator penilaian pengembangan karir, kayak bagaimana Anda menilai peluang promosi atau pengembangan karir di Bank Mandiri? Apakah Anda merasa didukung dalam pertumbuhan profesional? Ini ada apa pendapat Anda tentang efektivitas program pelatihan atau sertifikasi yang disediakan oleh perusahaan? Lalu ada hubungan dengan rekan dan atasan, bagaimana hubungan kerja Anda dengan rekan satu tim dan atasan? Apakah Anda merasa komunikasi tim berjalan baik dan mendapatkan ruang untuk menyampaikan ide atau masukan? Selanjutnya ada ya, indikator penilaian terakhir yaitu budaya perusahaan. Apakah Anda merasa ada semangat kebersamaan dan kolaborasi di antara karyawan? Apakah ada kegiatan internal yang membantu mempererat hubungan tersebut? Nah, untuk qualitative measurement yang terakhir yaitu ada other survey studies ya. Kita ini survei lainnya yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri untuk indikator pertama itu kepuasan pengguna aplikasi Livin by Mandiri. Untuk pertanyaannya bisa berupa seberapa puas Anda dengan fitur dan performa aplikasi Livin by Mandiri, apakah ada kendala? Lalu pertanyaannya bisa juga berupa apakah aplikasi Livin by Mandiri memudahkan Anda dalam mengelola keuangan dan melakukan transaksi harian. Apa fitur yang paling Anda butuhkan? Untuk indikator selanjutnya ada pengalaman nasabah prioritas. Mandiri prioritas, bagaimana pengalaman Anda sebagai nasabah Mandiri prioritas dalam hal pelayanan personal? Apakah Anda merasa pendapatan layanan eksklusif yang membedakan dari layanan umum? Indikator selanjutnya ada efektivitas kampanye digital marketing. Ya, apakah Anda pernah mengetahui atau terlibat dalam kampanye digital Mandiri? Lalu bisa juga seberapa relevan dan menarik konten kampanye digital Bank Mandiri menurut Anda. Selanjutnya indikator penilaian yaitu kepercayaan terhadap keamanan digital. Untuk itu pertanyaannya bisa berupa seberapa aman Anda merasa saat melakukan transaksi melalui channel digital Bank Mandiri. Apakah Anda memahami fitur-fitur keamanan seperti OTP dan biometric login? Apakah Anda pernah mengalami kendala keamanan saat bertransaksi digital? Dan juga indikator penilaian yang terakhir itu ketersediaan layanan fisik, yaitu bisa berupa kantor cabang dan juga ATM. Ya, seberapa mudah Anda mengakses layanan fisik Bank Mandiri seperti cabang atau ATM di wilayah Anda? Ya, apakah Anda memiliki saran lokasi untuk menambahan atau relokasi ATM atau cabang Mandiri berdasarkan kebutuhan Anda sehari-hari? Nah, sekian presentasi saya untuk video keempat atau video terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.